walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk. Walakin Allah, akan tetapi Allah lah yang memiliki petunjuk tersebut, memberikan petunjuk tersebut kepada seseorang yang dikehendakinya. Maka kaum muslimin azza Allah wa iyyakum jami'an, ini adalah bentuk dari hidayah taufik. Dan di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kira-kira kontradiktif nggak di mana ayat ini, Pak? Saling bertolak belakang ya. Yang satu ayat yang pertama kita sebutkan Rasulullah SAW tidak bisa memberikan petunjuk. Ayat yang lain, ayat yang kedua yang kita sebutkan Rasulullah SAW bisa memberikan petunjuk. Maka kata para ulama hidayah itu ada dua. Maka ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, kita meminta dua jenis hidayah ini. Hidayah yang pertama namanya hidayatul taufik, dan yang kedua hidayatul irsyad. Apa bedanya Ustaz? Hidayatul taufik hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah taufik kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Sedangkan hidayatul irsyad, hidayah yang bentuknya penjelasan, itu siapapun bisa melakukannya. Kita punya hidayatul irsyad kapan? Ketika kita sudah punya ilmu. Maka hidayatul irsyad itu sudah bisa disampaikan. Itulah tadi penjelasan. Makanya di dalam ayat yang kedua kita sebutkan maksud hidayah di sini adalah hidayatul irsyad yang menunjuki kepada sebuah kebenaran. Rasul itu bisa. Sedangkan hidayatul taufik hanya milik Allah. Dan ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita minta dua hal hidayah tersebut. Hidayatul taufik yaitu Allah berikan ilmu agama kita. Kemudian yang kedua hidayatul irsyad, yaitu kita mampu untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Karena guru kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita tidak bisa memberikan ilmu untuk kita. Guru kita cuma sebagai wasilah, sebagai orang yang mengajarkan. Sedangkan ilmu hanya milik Allah. Allah yang memilikinya. Maka ketika kita belajar sesuatu, maka mintalah kemudahan kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kepada ilmu yang bermanfaat. Ini hidayatul taufik. Kemudian kita minta kepada Allah hidayatul irsyad. Kita dapat mengamalkan ilmu yang kita miliki dan kita dapat mendakwahkan, memberikan petunjuk kepada orang lain. Masyaallah kaum muslimin azza wa Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala bersyahadat, mengucapkan syahadat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah abduhu, adalah hambanya.
Kita hambanya Allah enggak? Hah? Kita hambanya Allah. Jadi bisa nggak kita ganti syahadat ini dengan nama kita? Contoh misalnya nama kita siapa? Yono misalnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Bisa nggak? Kalau seandainya itu adalah syahadat maka nggak boleh diubah. Tapi kalau seandainya dia bersaksi bahwa dia adalah seorang hamba, boleh. Kenapa? Karena itu persaksian saya ini seorang manusia, seorang hamba biasa. Berarti ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, kita meyakini bahwasanya Muhammad adalah manusia seperti kita, sama. Ya, manusia biasa yang terlahir dari seorang ibu dan ayahnya, sama seperti kita. Ya. Maka jangan mengangkat kedudukan Rasulullah SAW di atas itu. Namun perbedaan kita dengan Rasulullah SAW ada kalimat yang lanjutnya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita nggak bisa mengatakan Rasulullah, mengklaim, tapi sekarang banyak lah ya, banyak pula yang ngaku Nabi, ya, diutus di akhir zaman, Rasul. Ya, inilah haula wala quwata illa billah. Jadi ini perbedaan antara kita dan perbedaan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kita seorang hamba, Nabi Muhammad juga seorang hamba. Namun Allah berikan ia keistimewaan, dia merupakan sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masyarakat kaum muslimin azza wa iyyakum jami'an. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan setelahnya fahadi as'ilatun hammatun. Di dalam buku ini terdapat ataupun metode yang digunakan oleh pengarang di dalam kitab beliau ini adalah metode tanya jawab. Karena biasanya dengan metode tanya jawab itu seseorang itu mudah paham. Berbeda kalau seandainya dengan pemaparan, kan gitu. Maka terkadang kita bisa lebih paham pelajaran materi yang disampaikan dengan pertanyaan. Ya, pertanyaan. Inilah metode pembelajaran itu. Dan metode seperti ini adalah metode yang paling mudah. Siapa sih yang nggak bisa bertanya? Tapi kalau malu bertanya banyak. Ya. Atau lupa kalau seandainya ini mau ditanya apa tuh. Kalau nggak pas taklim, ingat dia pertanyaan, banyak kali pertanyaan itu. Kalau ditulis mungkin ada satu lembar kertas. Tapi kalau pas lagi kajian jumpa gurunya lupa semua, ya hilang. Ya, ini masyarakat kaum muslimin azza wa jalla. Jadi metode tanya jawab ini adalah metode termudah bagi seseorang untuk memahami sebuah pemaparan, untuk sebuah materi. Jadi beliau kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, beliau membawakan atau menuliskan buku beliau ini dengan metode tanya jawab dalam permasalahan akidah. Dalam permasalahan akidah, ujiba 'alaiha ma'a dzikri dalili minal Qur'ani wal hadits. Dan dijawab langsung ketika ada pertanyaan, langsung dijawab oleh pengarang. Ya, ketika ada pertanyaan langsung dijawab, dan jawaban ini ma'adzikri dalil beserta penyebutan dalil, baik itu dalil Al-Quran maupun hadis. Inilah syariat itu, Pak. Inilah agama. Agama itu bukan perkataan ustaz kita, guru kita, syekh kita, kiai kita, bukan. Agama itu qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu agama. Apalagi ini berkaitan dengan akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan penyebutan dalil-dalil tersebut baik dari Al-Quran maupun hadis, lihat ma'innal qari'u ila sihhatil jawab, sehingga dapat menenteramkan orang yang bertanya dengan kebenaran jawaban yang disampaikan. Kenapa? Karena berlandaskan dalil, ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Ketika menjawab ada dalilnya.
baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Sehingga ketika seseorang bertanya, mendengar jawaban yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, akan tenang jiwa kita. Oh iya, ada dalilnya. Ya. Kemudian kaum muslimin azza Allah wa iyyakum jami'an, beliau katakan di anna aqidat tauhid asasul sa'adatil insan fid dunya wal akhirah. Ya, ini salah satu keistimewaan tauhid, mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu aqidah. Salah satu keistimewaan kata beliau adalah dia merupakan sumber kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Merupakan sumber kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Ketika dia memiliki keyakinan yang benar kepada Allah, niscaya akan tenang hidupnya. Mungkin kita banyak sekali permasalahan hidup ini berkaitan dengan materi, ya, berkaitan dengan materi. Kita, Ustaz, payah cari uang, Ustaz, rezeki saya sedikit sekali, Ustaz, banyak hutang saya. Terkadang permasalahan hidup itu kebanyakan kita berkisah tentang itu saja. Padahal kalau seandainya kita mengimani dengan benar nama Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bentuk keyakinan kepada Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, maka kita tenang. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, dan rezeki yang Allah tetapkan kepada kita adalah rezeki yang terbaik. Gak mungkin tertukar. Terkadang kita terlilit hutang itu dikarenakan memenuhi bukan kebutuhan. Memenuhi apa? Hawa nafsu tadi. Tengok kanan kiri, depan belakang. Mungkin rezeki mereka Allah tetapkan lebih daripada kita. Allah uji, Allah coba mereka dengan rezeki yang luar biasa, begitu banyaknya. Namun kita Allah uji dengan sedikit rezeki. Maka jangan paksakan keluarga kita, jangan paksakan suami kita atau orang tua kita untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Karena kalau muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita insya Allah pasti cukupi. Karena itu janji Allah. Kalau memang itu sebuah kebutuhan, ya, sebuah kebutuhan. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala tidak, kata Rasulullah SAW, tidaklah dicabut nyawa seorang muslim kecuali rezekinya itu sudah habis di muka bumi ini. Berarti kan Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan bagi kita, kemudian Allah berikan kekurangan untuk kita. Rezekinya enggak sesuai. Misalnya kebutuhan kita 20.000 misalnya satu hari, atau 50.000, Allah cuma berikan 30.000. Kira-kira Allah zalim enggak ini? Kalau seandainya memang itu kebutuhan kita 50.000 misalnya, memang kebutuhan mendesak itu 50.000, Allah berikan 30.000 misalnya, makanya Allah zalim kalau seperti ini. Dan Allah katakan apa? Allah nggak berlaku zalim. Berarti ketika kebutuhan kita 50.000 dalam satu hari itu, ternyata Allah berikan 30.000, berarti 30.000 itu sebenarnya kecukupan kita, nggak 50.000. Ya, ini kalau seandainya kita memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, asasus sa'adatil insan, maka dia merupakan sumber kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Gak ada orang yang bisa hidup bahagia, tenang, nyaman kecuali dengan akidah yang benar. Ya, maka belajarlah, terus belajar. Wahai kaum muslimin azza ya Allah wa iyyakum jami'an. Belajar sampai kapan Ustaz? Hatta ya'tiyakan yaqin. Belajar terus sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Gak ada kata terlambat dalam belajar ilmu agama. Mungkin kita mengenal dakwah, mau belajar ilmu agama ini mungkin di akhir-akhir hidup kita. Mungkin sudah berubah warna rambut kita, baru mau belajar. Orang tua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar
ketika masuk Islam ataupun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka Abu Bakar dia adalah orang yang memiliki umur yang sama, perbedaan hanya 2 tahun saja, ya tidak terlalu jauh. Maka ketika Rasulullah SAW diutus 40 tahun, maka Abu Bakar umurnya mungkin sekitar 38 tahun. Ya. Orang tua Abu Bakar otomatis lebih tua. Dan ketika suatu hari datang panggilan perang, orang tua Abu Bakar ingin ikut perang, ingin ikut berperang dengan kondisi rambut yang sudah putih. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk memberikan warna kepada rambut orang tuanya. Salah satu tujuannya apa? Untuk membuat orang kafir itu gentar. Kalau seandainya dilihat warna putih, lemah-lemah ya, ini orang muslim kan gitu. Udah tua-tua semua kan gitu. Tapi kalau seandainya dilihat warna, maka ini salah satu bentuk anjuran bagi kita untuk mewarnai rambut kita. Tapi warnanya jangan warna hitam. Karena seorang Islam itu, seorang muslim itu, ingat kata Rasulullah SAW, al-qawi, seorang muslim adalah seorang muslim yang kuat. Kalau muslimin yang dimuliakan Allah SWT, namun bukan berarti ya ketika sudah tumbuh rambut warna putih, Ustaz, kata Ustaz tadi nggak boleh warna hitam. Kalau seandainya warna-warni nanti kan nggak paten, bisa dicabut jawabannya, Pak. Maka ini pun tak boleh. Ya, Ustaz gatal pula Ustaz. Ya gatal itu katanya. Cabut Ustaz. Inilah kaum muslimin azza ya Allah wa iyyakum jami'an. Ketika dia mampu untuk menahan rasa gatal di kepalanya, maka kata Rasulullah SAW, itu merupakan salah satu cahayanya nanti di akhirat. Ubah. Ya. Maka jangan malu. Namun itu tadi kaum muslimin azza ya Allah wa iyyakum jami'an, kalau seandainya rambut kita ataupun janggut kita sudah mayoritasnya warna putih, maka ini boleh, silahkan untuk diwarnai dengan warna yang kita suka. Namun jangan warnai dengan warna hitam. Namun ingat, warnanya pun warna yang standar. Maksud standar di sini standar warna rambut gitu. Jangan sampai warnanya warna pink. Nah, ini juga nggak boleh. Untuk apa? Supaya dilihat oleh orang lain. Oh, rambut orang ini warna pink pula katanya. Nggak boleh yang ini. Ya, tapi kalau pirang pun ada kan orang-orang di luar sana pun warna rambutnya pirang, kan ada masalah, silakan. Tapi kalau warna pink nggak pernah, kecuali boneka-boneka itu, ya kan, boneka Barbie anak-anak kecil itu kan ada rambutnya warna-warna entah apa-apa itu. Ya, maka kalau muslimin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ingat, belajar tauhid agar kita hidup bahagia dunia maupun akhir. Sudah habis, Bang Abu. Habis waktunya. Baik, alhamdulillah. Ya, kita sudah selesaikan untuk mukadimah pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan masuk